Assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di Food and Food. Hai guys, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Ini hari ketiga kita di Jepang dan kita masih nginep di Ueno. Kalau kamu belum ngeliat video hari pertama dan hari kedua kita di Jepang, kamu bisa scroll video-video sebelum ini ya guys. Dan kalau di itinerary awal, hari ini tuh harusnya kita one day trip ke Kawaguchiko. Tapi karena pas hari pertama kita sampai di Jepang, kita kan ngecek perakiraan cuaca di Kawaguchiko ya. Ternyata cuaca di Kawaguchiko di tanggal ini mendung dan ada kemungkinan hujan. Jadi kita cancel rencana kita ke Kawaguchiko. Aku juga mantau live videonya di YouTube channel area Kawaguchiko. Cuacanya tuh yang emang mendung dan Gunung Fujinya nggak kelihatan sama sekali. Jadi keputusan buat nggak ke Kawaguchiko hari ini tepat banget guys. So, buat ngisi waktu kita di hari ketiga ini, kita pakai option yang kedua. Kita mau jalan-jalan santai dan kulineran aja ke Asakusa. Jaraknya cuma 6 menitan aja naik kereta dari stasiun Ueno. So guys, aku selalu ingetin buat kamu yang mau jalan-jalan ke Jepang, jangan lupa rajin-rajin buat cek perakiraan cuaca ya, supaya nggak zonk pas sampai sana. Stasiunnya dekat banget guys, nih tinggal nyebrang. Yuk. Stasiun agak senggang ya hari Minggu. Biasanya ramai dong. Mana sayang? Ginza Line? Oke. Ke bawah. Kalau Google Maps-nya ada nama lainnya, nah kita ikutin aja arahan yang ada di papan-papan stasiun. Buat ke Asakusa, kita naik kereta via Ginza Line. Kodenya huruf G di dalam lingkaran dengan warna oranye. Ikutin aja petunjuk arah dengan perhatiin kode huruf tersebut ya guys. Buat ke stasiun Asakusa, kita cuma ngelewati 2 stasiun, yaitu Inaricho Station dan Tawaramachi Station. Bener-bener cuma 6 menit perjalanan ya dari stasiun Ueno ke stasiun Asakusa. Dan di sini kita tinggal tap kartu Suica yang udah kita isi saldo sebelumnya. Ginza kan warnanya oranye ya, inisial G, terus warnanya oranye. Berarti kita di peron 2. Nah guys, keretanya udah datang nih. Jangan lupa ya, buat ke Asakusa kita via Ginza Line. Dan keretanya warna kuning, segemes ini. Kita di kereta nggak ke bagian tempat duduk karena emang penuh ya. Tapi ya nggak masalah, karena emang secepat itu guys keretanya. Kita nyampe di stasiun Asakusa nggak pakai lama, jadi nggak pakai pegel-pegel klep ya, walaupun berdiri di kereta. Nah guys, kita udah sampai nih di stasiun Asakusa. Destinasi pertama kita di Asakusa udah pasti Sensoji Temple. Kita keluar dulu dari stasiun lewat tangga aja ya. Secara nggak bawa koper, jadi nggak manja-manja harus cari-cari lift segala.
Begitu sampai di stasiun Asakusa, jujur nih ya, agak kaget sedikit. Soalnya vibes-nya tuh beda banget sama stasiun-stasiun lain di Tokyo yang biasanya super bersih, modern, dan terang. Di sini tuh kesannya lebih tua, agak kusam, dan jujur aja, sedikit kayak kurang terawat gitu loh. Bukan berarti jorok ya, tapi emang kelihatan stasiun ini kayak udah lama banget dan rame terus. Mungkin karena ini salah satu stasiun yang tertua, terus lokasinya juga deket banget sama spot wisata terkenal kayak Sensoji Temple. Asakusa tuh kayak punya karakter tersendiri, jadi nggak apa-apa deh ya, walaupun stasiunnya agak beda, suasana luarnya langsung bikin semangat jalan-jalan lagi. Nah, untuk ke Sensoji Temple, keluar dari stasiun Asakusa, kita belok kiri ya guys. Patokannya yang ada Ichiran Ramen dan KFC. Pokoknya kamu lihat aja di sebelah kanan jalan nih ada ruko-ruko ya, ada KFC-nya. Kamu bisa lewat zebra cross yang ada di depan sini. By the way, tadi kita lewat pintu samping dari stasiun Asakusa ya guys. Nah, sekarang aku tunjukin nih tampak depan dari stasiun Asakusa yang legendaris. Dan yang bikin makin unik, di sekitar stasiun ini banyak becak tradisional Jepang alias jinrikisha, becak tarik tenaga manusia. Dan buat ke Sensoji Temple, kita lewat zebra cross ini ya guys. Zebra cross yang ada di depan area KFC, terus ada Ichiran Ramen, dan ada 7-Eleven juga. Dan sedikit info penting buat teman-teman muslim ya, Ichiran Ramen ini emang terkenal banget, dan katanya mereka punya menu yang no pork dan no alkohol. Tapi sayangnya mereka belum punya sertifikasi halal. Artinya walaupun bahan utamanya ayam, proses masaknya tetap satu dapur dengan menu-menu lain yang menggunakan bahan-bahan non halal. Jadi bisa aja ada kontaminasi silang di makanan yang kita makan nanti. Jadi kalau kamu bener-bener jaga kehalalan makanan, aku saranin cari opsi lain aja yang udah pasti halal dan bersertifikat halal. Panjang jalan menuju Sensoji Temple rame banget guys. Kanan kiri jalan dipenuhi toko oleh-oleh, jajanan, dan yang paling ikonik becak tradisional Jepang alias jinrikisha. Abang-abangnya pakai seragam khas dan kebanyakan mereka tuh mahasiswa ya guys. Mereka nggak cuma narik becak, tapi juga bisa jadi guide yang ngejelasin sejarah dan spot-spot menarik di Asakusa. Siapin budget ya guys, soalnya tarifnya lumayan, sekitar 1 juta rupiah untuk 30 menit. Tapi buat pengalaman keliling Asakusa dengan cara klasik dan foto-foto keren, bisa banget kamu coba sekali seumur hidup ya. Jujur li, kalau aku sih kayak nggak tega, soalnya aku sadar diri berat badanku seberapa. Kasian aja gitu loh sama mereka. Akhirnya kita sampai juga nih di gerbang utama Sensoji Temple, yaitu Kaminarimon atau dikenal juga sebagai Thunder Gate. Ini salah satu ikon paling terkenal di Asakusa, dengan lentera merah raksasa yang jadi spot wajib foto semua turis. Tapi karena rame banget dan banyak orang ngantri buat foto di depan lentera ini, jadi kita putusin buat lewat jalur belakang aja. Kita belok sedikit ke arah pertokoan kecil di samping jalan masuk utama. Lebih sepi, lebih santai, tapi tetap dapat suasana klasik khas Jepangnya. Kita sampai di Sensoji Temple sekitar jam 8 pagi dan ternyata udah rame banget guys. Kirain kalau datang pagi-pagi gini masih bisa dapat suasana yang sepi. Ternyata pengunjungnya udah berdatangan dari jam segini. Banyak yang udah standby buat foto-foto di Kaminarimon dan keliling area kuil. Tapi yang paling menarik, toko-toko di Nakamise Street masih banyak yang belum buka. Biasanya mereka baru mulai buka sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Kalau kamu mau lebih sepi lagi suasananya, mungkin bisa coba datang lebih pagi ya, sekitar jam 6 atau jam 7 pagi udah sampai sini. Di sepanjang Nakamise Street ini nggak cuma jual oleh-oleh lucu dan jajanan khas Jepang aja ya, tapi juga banyak banget tempat penyewaan kimono dan yukata. Jadi kalau kamu mau tampil total ala Jepang, bisa banget sewa di sini. Terus foto-foto keliling Sensoji Temple. Harga sewanya juga variatif, mulai dari sekitar 2.500 yen sampai dengan 4.500 yen untuk satu baju dengan model yang standar ya. Tapi kalau misalkan kamu mau pakai kimono dan yukata kapelan gitu, siapin budget sekitar 1 juta rupiah ya guys.
Setelah jalan lumayan jauh dari Kaminarimon atau gate utama tadi ya, dan ngelewatin pertokoan di Nakamise Street, akhirnya kita sampai juga di Hozomon, yaitu gerbang kedua sebelum masuk ke aula utama kuil Sensoji. Di sebelah kiri ada pagoda 5 tingkat yang jadi salah satu ikon Sensoji Temple. Bentuknya khas banget dan estetik dari segala sudut. Dan kalau cuacanya cerah, dari sini juga kelihatan Tokyo Skytree menjulang tinggi dari kejauhan. Masuk ke area depan kuil ini gratis ya, jadi semua orang bisa bebas jalan-jalan, foto-foto, dan nikmatin suasananya tanpa bayar. Tapi kalau kamu mau masuk lebih dalam ke area utama kuil, yang bagian dalam untuk berdoa ya, biasanya ada biaya masuk tertentu, tergantung acara atau waktu kunjungan. Di sekitar area kuil ini juga ada tempat buat baca ramalan hidup yang disebut Omikuji. Tiketnya cukup bayar sekitar 100 yen. Tapi aku mau ingetin sebagai pengunjung muslim, kita cukup lihat-lihat aja ya guys. Cukup nikmatin suasananya aja. Kita nggak perlu ikut-ikutan. Karena tahu kan, kalau percaya ramalan itu artinya apa? Sebenarnya di sebelah Sensoji Temple ada satu kuil lagi guys, namanya Asakusa Shrine. Tempatnya lebih tenang dan gak serame di Sensoji Temple ini. Tapi karena waktu kita terbatas, kita mutusin buat gak mampir dan langsung balik lewat Nakamise Street lagi. Pas jalan balik ini, suasananya udah beda banget. Toko-toko yang tadi masih tutup sekarang udah buka semua, dan pengunjung makin rame pastinya. Jalanan juga jadi lebih padat, tapi suasananya tetap seru, rame, tapi tertib. Buat teman-teman muslim, penting banget nih, karena banyak banget jajanan menarik di sepanjang Nakamise Street ini. Jangan lupa ya, selalu aware sama kehalalan makanannya. Beberapa cemilan memang kelihatan lucu dan menggoda, tapi belum tentu halal ya. Jadi selalu pastiin dulu kehalalannya sebelum beli ya. Setelah puas muter-muter, kayaknya lapar nih. Jadi kita putusin buat cari makan siang halal di dekat stasiun Asakusa. Karena kita penasaran banget sama takoyaki khas Jepang asli ya. Jadi kita cari takoyaki yang halal dan dapat di dekat stasiun Asakusa. Namanya Halal Karage Yoshichiki. Selain takoyaki, mereka juga jual karage yang enak banget. Lokasinya ada di lantai bawah tanah atau underground district yang ada di depan stasiun Asakusa. Oke, kita nyebrang di sini ya guys. Kamu lihat kan di depan ada bangunan berbentuk kubus warna merah. Nah, kita masuk dari situ ya guys. Turun tangga dari situ ke underground district stasiun Asakusa. Lokasi ini tuh bener-bener tepat ada di depan pintu utama stasiun Asakusa ya guys. Pas turun tangganya jujur agak kaget. Suasananya beda banget dibanding area luar yang bersih dan modern. Di sini kayak kesannya lebih jadul, pencahayaannya agak remang dan beberapa sudut kelihatan kurang terawat. Tapi ternyata begitu jalan lebih dalam, langsung kecium aroma masakan dari berbagai tempat makan. Ada yang jual ramen, kari, karage, dan masih banyak makanan lainnya. Vibes-nya tuh langsung berasa kayak hidden food spot yang ramai dikunjungi warga lokal aja. Begitu kita turun tangga, langsung belok kiri ya guys, dan gak jauh dari situ langsung deh kita ketemu sama tujuan utama kita, Halal Karage Yoshichiki. Harga takoyakinya satu porsi mulai dari 1.500 yen dan untuk chicken karage-nya mulai dari 2.000 yen. Kemarin aku sama si AA makan di sini habis sekitar 500.000 rupiah ya. Udah termasuk sama minuman. Tempatnya emang kecil tapi bersih, ada sitting areanya juga kok. Dan yang paling penting udah bersertifikat halal. Di sini kita nyobain takoyaki dan chicken karage-nya. Untuk minumannya si AA pesen ginger ale dan aku ice green tea. Rasanya tuh yang seger banget, apalagi yang ginger ale ini kita baru nyobain di sini guys. Takoyaki dan chicken karage-nya tuh yang rasanya enak banget guys. Teksturnya garing di luar tapi juicy di dalam. Tempatnya benar-benar cocok buat makan siang setelah keliling Asakusa. Apalagi buat teman-teman muslim, ini spot makan yang aman dan recommended banget. Yang bikin kita surprise banget pas makan di Halal Karage Yoshichiki ini adalah mereka sediain saus belibis dan bon cabe. Selain itu pelayanannya juga ramah banget guys. Mereka ngerti cara menyambut tamu muslim dan kelihatan banget perhatian sama detail dari penyajian sampai kebersihan tempat. Tapi yang paling bikin kita salut itu teknik masaknya. Proses masaknya kelihatan profesional dan rapih. Dari cara mereka goreng karage yang hasilnya super garing di luar tapi tetap juicy di dalam, sampai takoyakinya yang bagian luarnya crispy tapi dalamnya lumer banget. Pas dimakan langsung berasa beda aja.
Rasanya tuh jauh lebih balance, gurihnya dapet, teksturnya pas, dan yang bikin kita kaget, kita belum pernah nyobain rasa yang begini pas kita makan di Indonesia. Ya maklum aja ya guys, kita makan takoyaki dan chicken karage di negara asalnya, jadi pasti beda deh rasanya. Bukan cuma soal rasa, tapi juga pengalaman makannya. Nyaman, halal, dan memorable. Pokoknya kalau kamu lagi di Asakusa dan cari makanan halal yang beneran enak, halal karage Yoshichiki ini wajib banget masuk list kamu ya. Hidden gem yang bener-bener ngasih rasa lebih dari ekspektasi. Lokasinya juga strategis banget, cuma beberapa langkah aja dari pintu keluar stasiun Asakusa. Jadi gampang ditemuin walaupun tempatnya agak hidden gem ya guys. Cocok banget buat kamu yang cari makan halal tanpa ribet keliling. Kita keluar lagi lewat tangga ini ya guys. Kita keluar dari Underground District Asakusa Station. Terus kita nyebrang lagi lewat zebra cross ini buat ke 7-Eleven. Lokasi 7-Eleven bener-bener ada di sebelah Ichiran Ramen Asakusa ya guys. Kita mau cari snack halal buat cemilan dan penasaran banget sama smoothiesnya. Sekalian juga kita mau coba aplikasi halal Japan. Di sini paling kita cuma bisa beli buah-buahan dan beberapa snack yang udah kita scan pakai aplikasi halal Japan. Coba. Mana sih? Haram. Ini haram guys. Kalau yang ini halal. Dari Gliko soalnya. Haram ya. Halal. Iya asik. Mau. Kalau untuk produk-produk yang bukan pabrikan ya guys, kayak sandwich ini, pas kita scan barcode-nya tuh nggak muncul keterangan halal atau haramnya. Jadi menurut kami itu meragukan. Ya udah kita nggak ambil produknya. Selain cari snack, kita juga penasaran banget cobain smoothiesnya 7-Eleven. Mereka punya mesin self-service smoothies loh. Untuk smoothiesnya juga jangan lupa kamu scan dulu barcode-nya ya supaya tahu halal atau enggaknya. Karena ada beberapa smoothies yang pakai keju. Jadi mungkin di kejunya itu ada kandungan non halalnya. Di sini kamu pilih smoothiesnya, terus bayar, baru deh kita scan barcode yang ada di tutup gelasnya. Kalau udah di scan barcode-nya, nanti pintu mesinnya ini bakal kebuka locknya. Dan sebelum kamu masukin cup dari smoothies ini, pastiin dulu kamu udah lepas semua tutup plastik yang ada di kemasannya. Kamu bisa tap tombol start yang ada di layar. Nanti otomatis mesinnya bakal kasih air dan ngeblend smoothies kamu. Kalau smoothiesnya udah jadi, bakal berhenti sendiri mesinnya. Smoothies kamu bakal dikeluarin. Kamu tinggal ambil aja ya, buka pintunya. Di sini juga disediain tutup cup dan sedotan ya guys. Kamu bisa ambil aja, ini gratis. Cuma sekitar 1 menitan aja, smoothiesnya udah jadi. Fresh banget rasanya. Pas banget nih buat diminum dingin-dingin setelah jalan kaki keliling Asakusa. Rasanya juga enak, buahnya kerasa dan gak terlalu manis. Mau nginep di Asakusa, nginepnya di sini, Tobu Hotel. Depannya langsung stasiun Asakusa. Sebenarnya sebelum kita jajan takoyaki tadi, kita udah sempat mampir ke salah satu toko kosmetik ini ya guys. Tujuannya beli pembalut karena aku lupa bawa. Tapi ternyata pas bayar, barangnya kena free tax. Jadi otomatis disegel dan gak boleh dibuka sampai kita balik ke Indonesia. Akhirnya karena butuh banget dan gak bisa nunggu lagi, kita balik lagi deh buat beli pembalut kedua yang kali ini gak pakai free tax. Jadi bisa langsung dipakai. Nah ternyata di toko ini juga lengkap banget guys. Gak cuma pembalut, tapi kosmetik, hair care, body care, semuanya ada. Dan aku baru ngeh juga nih, banyak banget produk di sini yang biasanya dijual just tip per Indonesia.
Indonesia dengan harga yang jauh lebih mahal. Padahal aslinya di sini harganya lebih murah banget. Jadi aku doain semoga kamu nggak perlu just tip lagi kalau mau skincare Jepang, bisa beli di Jepangnya langsung. Oke, sekarang kita lanjut jalan lagi ya guys. Sekarang kita mau jalan-jalan ke Orange Street Asakusa. Salah satu jalan kecil yang vibes-nya tuh beda dari pusat keramaian yang tadi udah kita kunjungin ya guys. Di sepanjang jalan ini tuh suasananya lebih tenang tapi tetap hidup. Kita bisa lihat banyak pengunjung yang jalan-jalan sambil pakai kimono. Sebenarnya aku pengen sih ya guys jalan-jalan di sini pakai kimono, cuman kayak panas gitu. Jadi aku mikir-mikir lagi kan, jalan kaki pakai kimono dan sendalnya kan juga sendal khas Jepang gitu ya. Doain aku ya supaya bisa ke Jepang lagi, karena aku punya cita-cita ke Jepang lagi buat pakai kimono jalan-jalan pas lagi musim gugur atau musim semi, ada sakura atau daun-daun yang mulai berwarna-warni. Pengennya sih pas aku pakai kimono backgroundnya secantik itu guys. Doain ya biar bisa balik lagi ke Jepang. Orange Street ini dalam bahasa Jepang dikenal sebagai Orange Dori. Sesuai sama namanya, jalan ini punya nuansa warna orange yang cerah dan cakep buat foto-foto. Gak jauh dari Orange Street ada Den Point Street atau dalam bahasa Jepang disebut Den Point Dori. Begitu masuk ke area ini, kita langsung disambut suasana yang lebih lokal. Di kanan kiri jalan berjajar toko-toko souvenir tradisional Jepang, mulai dari kerajinan kayu, kipas lipat, sampai hiasan dinding bergaya retro Jepang. Yang bikin jalan ini unik, suasananya lebih terasa old school. Banyak banget toko kimono, keramik Jepang, dan barang-barang klasik yang jarang ditemuin di toko modern. Cocok buat yang suka hunting oleh-oleh unik yang punya sentuhan budaya Jepang banget. Di beberapa spot kita juga bisa nemuin kafe tradisional dan kedai makanan ringan seperti dorayaki atau manisan khas Jepang. Tapi lagi-lagi aku ingetin jangan lupa cek kehalalan produknya ya. Dan pastinya di sini juga banyak toko penyewaan kimono maupun yukata. Untuk harga penyewaannya tuh lebih murah di area sini ya guys daripada di depan area Sensoji Temple tadi. Dan guys, kalau kamu lagi di Asakusa, kamu bisa sholat di Masjid Asakusa ya. Dari Den Point Dori bisa jalan kaki sekitar 12-15 menitan ya. Atau kamu juga bisa naik Tokyo Metro lewat stasiun Tawaramachi dan turun di Minowa Station. Dari Minowa Station kamu tinggal jalan kaki sekitar 5 menitan aja. Tapi maaf ya guys, aku nggak sempat ambil gambar di Masjid Asakusanya. Atau kalau kamu mau lebih praktis, kamu bisa makan di restoran halal yang menyediakan musola. Pas sore kita mau jalan-jalan santai di area Sumida River. Terus kita juga sempetin mampir ke Tokyo Cruise yang ada di dekat Sumida River. Lokasinya ini dekat sama stasiun Asakusa ya guys. Tinggal nyebrang aja ke area samping kiri kalau misalkan kamu keluar dari pintu utama stasiun. Kita kesini buat ngisi waktu luang aja sambil nunggu waktu buka restorannya Kiniko Halal yang baru mulai buka di jam 5 sore. Tadinya kita sempat kepikiran buat naik Tokyo River Cruise, tapi pas kita cek ke loketnya ternyata tiketnya udah sold out. Jadi buat kamu yang mau naik cruise di Sumida River ini mending reservasi dari jauh-jauh hari ya, karena slotnya terbatas dan cepat banget habisnya, apalagi kalau weekend. Untuk reservasi cruise-nya aku cantumin linknya di deskripsi video ya guys. Di sini ada beberapa tipe cruise dan ada juga beberapa rute yang bisa kamu pilih dengan harga yang bervariatif. Tapi yang terbaru ada cruise bentuknya lucu banget, bentuknya tuh mirip UFO. Harga tiketnya mulai dari 2.000 yen per orang. Gak jauh dari Tokyo Cruise, di sini ada Azumabashi Bridge. Azumabashi Bridge ini merupakan jembatan ikonik berwarna merah yang melintasi Sungai Sumida di kawasan Asakusa. Dari atas jembatan ini kita bisa lihat view yang kece banget. Mulai dari Tokyo Skytree, gedung emas milik Asahi Beer, sampai Sungai Sumida yang tenang dengan kapal cruise yang lewat sesekali. Azumabashi Bridge juga jadi spot favorit buat jalan sore, foto-foto dengan latar belakang Tokyo Skytree, atau sekedar duduk santai sambil nunggu matahari terbenam. Lokasinya deket banget guys dari stasiun Asakusa dan pelabuhan Tokyo Cruise. Jadi gampang banget buat mampir ke sini. Kalau lagi ke Asakusa, jangan lupa sempetin mampir dan nikmati vibe tenang khas Tokyo di jembatan ini ya guys. Kalau malam juga view-nya bagus banget. Nanti aku kasih lihat ya.
Oke, karena udah jam 5 sore, jadi restoran yakiniku halal yang kita incer ini udah mulai buka guys. So, kita langsung jalan ke Halal Wagyu Yakiniku Panga Asakusa. Lokasinya deket banget dari stasiun Asakusa, tinggal nyebrang jalan aja. Bener-bener strategis dan gampang diakses. Kita juga suka banget sama lokasi restonya yang ada di pinggir Sungai Sumida. Jadi kita dapat view Sungai Sumida. Sesekali ada cruise yang lewat gitu guys, bagus banget. Sebenarnya view-nya tuh lebih cakep pas malam hari. Suasana restonya juga berubah jadi lebih romantis. Pokoknya cocok deh buat kamu yang mau makan malam bareng pasangan dengan suasana yang tenang, romantis, dan berasa eksklusif gitu loh, fancy banget restonya. Tapi aku saranin kalau kamu mau makan malam di sini, reservasi dulu ya, supaya kebagian meja. Untung aja kemarin kita datang ke sini pas restonya baru buka ya guys, jadi kita masih dapat meja. Kalau enggak, ya bisa-bisa kita nggak dapat meja karena rata-rata semua yang datang ke sini tuh reservasi meja dulu. Dan karena kita nggak reserve meja terlebih dahulu, jadilah kita dibatesin untuk makan di sini. Karena nanti meja yang kita tempatin ini udah ada yang reserve jam setengah 7 malam. So kita cuma dikasih waktu makan di sini sekitar 1 sampai 1 jam 15 menitan gitu deh. Di ruko ini ada 2 resto halal ya guys. Yang satu resto sukiyaki halal ada di lantai 3 dan satu lagi ada Halal Wagyu Yakiniku Panga yang ada di lantai 4. Nah, kita makan yang Yakiniku Panga ya guys di lantai 4. Alhamdulillah banget guys, kita happy banget karena kita dikasih meja dengan view langsung ke Sumida River. Walaupun datang tanpa reservasi, posisi mejanya strategis banget, staffnya ramah dan detail banget waktu menjelaskan menu. Di sini kita pesan salad, terus untuk minumnya aku pesan green tea, si AA pesan ginger ale. Aku baru tahu kalau ginger ale botolnya kayak botol minuman beralkohol ya. Jadi agak gimana gitu. Di sini aku pesan menu wagyu set dan si AA pesan menu steak. Untuk wagyu set kita masak sendiri ya guys, tapi khusus untuk wagyu steak dimasakin sama staffnya. Dan staffnya ini ngerekomendasiin buat tingkat kematangannya di medium well. Dan bener guys, rasa daging di sini tuh yang bener-bener juicy, premiumnya berasa. Jujur nih, ini daging terenak yang pernah kita makan seumur hidup kita. Ya ampun guys, norak banget deh baru makan daging Wagyu A5 di sini. Dan habis dimasakin steaknya sama staffnya langsung dibawa ke dapur lagi dagingnya buat dipotongin. Ya ampun guys, servis di sini tuh bener-bener juara. Nah ini menu set Wagyunya. Jadi satu set ini ada beberapa macam daging. Ini worth it banget buat kamu cobain walaupun harganya lumayan ya guys. Aku pilih menu set yang harganya termurah di 8.800 yen atau kalau dirupiahin sekitar 900 ribuan ya. Jadi kemarin aku berdua sama si AA makan di sini dengan menu yang kita pilih ini habis sekitar 2 jutaan ya guys. Kalau soal makanan, servis, view, pokoknya semuanya juara ya guys. Resto ini benar-benar juara. Tapi ada satu hal yang benar-benar ngeganjel di hati aku selama aku makan di sini. Ternyata mereka tuh ada menu minuman beralkohol guys, dan aku baru tahu pas kita udah buka buku menu di sini. Sebagai orang yang masih benar-benar minim ilmu agama dan belum banyak paham tentang kehalalan satu makanan, minuman atau resto, aku ngerasa bertanggung jawab sih nge-share video ini ke kalian karena aku juga di sini masih bingung gitu sama regulasi di Jepang yang udah ngeluarin logo halal buat satu resto tapi mereka masih ngejual minuman beralkohol. Mungkin mereka ada pertimbangan lain yang berbeda dengan negara kita atau gimana, aku juga nggak paham. Tapi yang pasti ini kali pertama dan terakhir kita makan di sini ya guys. Insya Allah kalau nanti kita ke Jepang lagi dan mampir ke Asakusa, kita bakal cari restoran yang 100% halal, nggak menjual produk-produk non halal. Kalau kamu emang concern banget sama kehalalan satu makanan atau resto, lebih baik kamu datang ke resto yang udah 100% halal, nggak menjual produk non halal ya guys.
Selesai makan malam, kita lanjut jalan santai masuk ke Shin Nakamise Shopping Street. Ini tuh salah satu street market yang ikonik banget karena jalannya beratap, banyak lampu, dan kanan kiri isinya toko-toko lucu. Mulai dari yang jualan souvenir, jajanan, ada juga beberapa resto halal yang kemarin aku lewatin, sampai barang-barang unik khas Jepang. Suasananya rame tapi seru banget, apalagi makin malam makin nyala lampu-lampunya, bikin vibesnya hangat dan hidup banget. Pas jalan kita sempat ngelewatin Amuse dan Donki, tapi karena di dalam tuh rame banget, jadi kita mutusin buat skip aja deh. Jujur guys, rasanya tuh engap banget. Aku udah masuk sebentar tapi keluar lagi karena suasananya terlalu padat dan lagi nggak mood aja, desek-desek kan. Jadi kita pilih nikmatin suasana di luar aja sambil lanjut jalan-jalan. Sebelum balik kita mutusin buat nyempetin mampir ke jembatan merah Azumabashi Bridge lagi. Karena lokasinya deket dari stasiun Asakusa, jadi kita mampir lagi ya. Tinggal jalan kaki aja sebentar. Di sini kita jalan-jalan dan foto-foto sambil nikmatin angin malam dan city lights yang cakep banget. Kelihatan ya Tokyo Skytree dari kejauhan. Kita nyebrang ke sisi jembatan yang satu lagi ya guys. Suasana di jembatan ini romantis banget guys. Banyak juga kok turis yang pada foto-foto di sini, dan banyak juga yang olahraga malam di sini guys, atau bersepeda. Suasananya enak banget buat nutup hari yang lumayan padat hari ini. Oke deh, segitu dulu ya cerita tentang hari ketiga kita di Jepang. Di episode selanjutnya kita bakal pindah kota. Nggak sabar banget pengen kasih tau ke kamu indahnya Kamikochi kayak gimana. So stay tune terus ya di channel YouTube Food and Food. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.